Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Mata pelajaran PPKN tentang penyebab keragaman budaya di Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui penyebab keragaman budaya di Indonesia. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia antara lain yang pertama faktor letak geografis, yang kedua faktor sejarah, yang ketiga faktor kenampakan alam. Faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka dengan demikian Indonesia terletak di jalur persimpangan transportasi laut dunia. Yang kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga tercipta budaya baru. Yang ketiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Yang pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri. Yang keenam, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang ketujuh, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain. Yang kedelapan, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Yang kesembilan, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan yang terakhir, turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Persebaran suku di Indonesia. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Di Sumatera, suku-suku di Pulau Sumatera ada suku Aceh, Batak, Minang, dan Melayu. Suku-suku di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, dan Benuak. Suku-suku di Pulau Sulawesi ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentong. Suku-suku di Kepulauan Maluku ada suku Maba, Magole, Manipa, Sawai, Wayoli. Suku-suku di Pulau Jawa ada suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, dan Baduy. Suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Riung, Sika, Solor, Sawu, dan Sumba.
Dan yang terakhir, suku-suku di Pulau Papua ada suku Amungme, Arfak, Asmat, Bauzi, Dani, dan Kombay. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia antara lain faktor letak geografis, faktor sejarah, dan faktor kenampakan alam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.